kelas pada saat di pembelajaran. Betul apa tidak? Ternyata anak-anak, ketika Bu Guru ya Prima mengikuti kegiatan yang namanya guru penggerak, itu kan mendapatkan ilmu yang banyak. Ternyata dari kesepakatan itu saja tidak cukup. Jadi kesepakatan yang telah kita buat harus kita yakini. Kita mencoba yang kalian lihat di depan kalian ya di layar, bahwa ini adalah kesepakatan kita yang sudah pernah kita buat di awal pembelajaran. Ya apa tidak? Ya. Di situ kita mencoba untuk mengkoreksi ya bahwasanya yang namanya keyakinan kelas itu sesuatu hal yang positif yang dilakukan setiap siswa yang ada di dalam kelas, khususnya kelas kita sendiri. Coba kalian baca yang pertama. Apa kesepakatan kelas kita yang kita? Boleh, kenapa Wan? Apa bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Oke. Ada yang sudah tahu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bedanya apa? Ya, kalian simak baik-baik. Nah, ini adalah suatu keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas adalah hal positif, di mana hal positif itu adalah suatu kesepakatan dari kita bersama. Kalau kita kelompokkan menjadi satu, menjadi ringkas lagi tadi ada 7 ya. Walaupun dari kesepakatan kelas itu kalian mengisinya kan satu-satunya ada 28 siswa ya. Dikelompokkan lalu ada 7 kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Namun alangkah baiknya kesepakatan itu kita koreksi lagi menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang itu yang pertama adalah ikhlas. Jadi kamu nanti melaksanakan keyakinan kelas yang ada di kelas kita tercinta ini dengan rasa ikhlas, tidak ada unsur paksaan, karena itu yang kalian tulis sendiri. Nah, lalu ikhlas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi yang ada di dalam diri. Motivasi adalah apa? Gelora kamu yang ada dalam diri kamu untuk bersikap positif, bersikap baik dalam kelas. Dan nantinya dengan adanya keyakinan kelas ya, di setiap kelas harapannya apa anak-anak? Siapa? Mewujudkan tujuan kelas yang pastinya yang pertama adalah mandiri. Lalu setelah itu nanti mandiri itu guna menunjang apa? Pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tahu lagu profil pelajar Pancasila? Kita nyanyi bersama ya, agar kamu biar lebih semangat. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan berakhlak pada Tuhan Yang Esa dan bertata mulia, berpihak anggota, bergotong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berpihak tersebut yang ada di profil Pancasila nanti kita wujudkan dalam suatu keyakinan kelas, ya. Oke, paham sampai di sini apa? Bedanya kesepakatan sama keyakinan kelas. Semuanya paham? Terima kasih. Nah, kita nanti akan merubah kesepakatan kelas ini menjadi suatu keyakinan kelas. Hindari atau hilangkan kata tidak. Ya, hindari atau hilangkan kata tidak. Nah, kita mencoba untuk menganalisis atau mengoreksi. Yang pertama, tidak terlambat masuk sekolah berarti apa ya? Lambat masuk sekolah.
Tidak terlambat berarti apa? Tidak terlambat berarti apa? Jangan ada kata tidaknya. Berarti ucapan positifnya apa? Apa? Ya, berangkat tepat waktu atau masuk sekolah tepat waktu. Betul sekali. Setuju dengan kesepakatan itu? Iya. Oke. Terus selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Sudah sesuai? Selalu rukun dengan siapa saja. Nanti kita kelompokkan jadi satu, ya. Lalu tidak boleh makan di kelas. Berarti kalau tidak ada makannya bagaimana? Tidak ada kata tidaknya. Berarti bagaimana? Merasa aman di kelas juga boleh, ya. Jadi kan tidak ada yang mengganggu atau tidak makan di kelas. Fokus dalam pembelajaran. Lalu aktif dalam pembelajaran. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Ya. Apakah kalau kegiatan kelasnya seperti ini kalian setuju? Sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Yang pertama coba kalian baca selalu sampai sama apa tidak? Oke, lanjut. Saling mengerti. Setuju? Lalu fokus. Lalu selanjutnya kita mengucapkan apa? Tolong dan terima kasih. Lalu selanjutnya bersikap jujur. Yang terakhir fokus dan aktif dalam pembelajaran. Itu juga sangat penting. Apakah dari kesepakatan kelas yang kita koreksi menjadi suatu keyakinan kelas seperti ini? Setuju apa tidak? Oke, kalau setuju berarti kalian ada paksaan apa tidak? Bisa diyakini semuanya apa tidak? Bisa melaksanakan semuanya apa tidak? Oke, terima kasih. Jadi kesepakatan kelas ini nantinya sudah menjadi suatu keyakinan kelas. Di dalam kelas kita harus bagaimana sih? Harus ya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada 7 kita ngomongkan kita sebagai keyakinan kelas. Nanti akan besok kami tempelkan di dinding agar kamu selalu ingat apa saja sih keyakinan kelas yang sudah kita bisa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu Kepala Sekolah sudah ikut serta dan berpartisipasi dalam kegiatan pada pagi hari ini. Lalu teman-teman ibu-ibu guru yang cantik-cantik menggunakan kebaya yang sangat anggun-anggun. Terima kasih pada pagi hari ini juga sudah berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan saya di calon guru penggerak angkatan 9 terkait dengan dimensi modul 1.4 budaya positif. Sebelum acara dimulai, Bapak Ibu, oh tidak ada Bapak, Ibu-ibu, bagaimana sehat Ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Bahagia ya Bu pagi ini ya Bu ya? Ya, saya mohon bisa menghilangkan segala keluh kesah yang ada di rumah. Ya, mungkin di rumah tadi sedang riuh-riuhnya. Hari ini begitu bertemu dengan saya di sini, semoga nanti mendapat pengetahuan dan pencerahan terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah kita. Perkenalan dulu Ibu. Saya Bu Imania Yudha Wijayanti SPD. Kemudian saya mengajar di kelas 5. Ini adalah kelas saya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dari segi semuanya. Lalu saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Saya doakan untuk teman-teman semua yang nantinya belum tergerak dengan adanya ini nanti akan tergerak, bergerak dan malah bisa menggerakkan yang lainnya. Untuk paparan yang pertama, Bapak Ibu, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi di sini nanti kita akan menulis
harus kita terapkan di sekolah kita, khususnya kita di kelas. Jadi kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kita harus bisa menerapkan hal-hal yang positif. Jadi budaya-budaya positif yang nantinya bisa diterapkan ke anak-anak. Dan harapannya ketika anak-anak bisa menerapkan di sekolah, anak-anak nanti bisa melanjutkan ke rumah, jadi berdampak positif di rumah. Konsep utama pada modul budaya positif ini ada 7 yang nanti akan kita sampaikan. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Lalu yang kedua nanti ada disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Kelima, nanti kita akan mengetahui apa itu yang namanya posisi kontrol restitusi. Lalu yang keenam, keyakinan kelas dan bagaimana bentuk dari segitiga restitusi. Sebelum saya menjadi calon guru pemberat ya, Ibu, pengalaman saya sebelumnya itu hanya mengetahui budaya positif, ya udah kita sebagai guru gunanya bagaimana kita menciptakan budaya positif dengan cara kita selalu ngomongin anak yang baik, begini begini. Ternyata itu tidak cukup. Jadi nanti di sini ada beberapa pengalaman baik dari mungkin dari ibu yang nanti bisa disampaikan, dan nanti juga saya akan mencoba sharing untuk pengalaman saya beberapa kasus terkait dengan nantinya bagaimana kita bisa memposisikan kontrol restitusi tersebut. Untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik khususnya karena dalam kurikulum merdeka ini kita harus pembelajarannya itu berpusat kepada murid. Jangan sampai menjadi teacher center atau kita saja yang menerangkan, tapi membuka cakrawala bahwa anak-anak itu perlu bernalar kritis yang salah satunya ada di profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memfokuskan peserta didik sebagai pusat dalam kegiatan pembelajaran. Melalui rancangan siklus yang berkesinambungan, pembelajaran paradigma baru ini memberi ruang yang lebih longgar pada pendidik dalam menyusun perencanaan serta merumuskan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan kata lain, ketika kita mungkin melakukan asesmen atau penilaian kepada anak, kita melihat dulu bagaimana kondisi anak-anak yang ada di kelas kita. Karena setiap anak-anak itu kan pasti berbeda-beda ya. Mungkin di sini saya bagaikan punya segala ya, karena di sini sudah sangat berkompeten sekali, apalagi di SD kita ini yang sudah sangat selalu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang berpusat kepada murid. Dalam hal itu ada dalam kurikulum yang baru kita ini, yaitu ada kita membentuk karakter anak menjadi pelajar yang Pancasila. Yang pertama, anak-anak harus bisa meyakini bahwa dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa atau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak hanya itu juga berakhlak mulia. Lalu anak-anak dituntut bisa berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kelima, hal tersebut adalah merupakan salah satu contoh yang bisa kita ambil nantinya untuk bisa menerapkan budaya positif di kelas masing-masing. Ya, Ibu-ibu, disiplin positif. Mungkin dari ibu-ibu ada yang terbenam dalam buku pengen tahu disiplin positif yang seperti apa yang harus kita bentuk ke anak-anak agar nantinya anak-anak itu bisa memiliki karakter sesuai dengan profil Pancasila. Nah, suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah itu yang pertama, kita jangan sampai menggunakan kekerasan. Anggaplah, pasti di sini semua ibu menganggap anak-anak kita yang di kelas adalah anak-anak kedua kita setelah anak-anak kita yang di rumah. Atau mungkin yang di sini
mbak-mbak yang masih belum nikah ya, belajar untuk bisa menyayangi anak-anak murid seperti anaknya sendiri nanti. Jadi ketika kita sudah menerapkan bahwa anak yang ada di kelas kita itu adalah anak kita juga, ketika anak-anak itu sakit kita akan merasakan sakit, ketika anak itu bahagia kita juga akan merasakan kebahagiaan. Nah, mengapa jangan ada kekerasan dan ancaman ya, kadang-kadang kita nggak sengaja ngomong, misalnya awas dulu ya, nanti kamu begini, nanti kamu begini, jangan seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kalau bisa saya terutama juga teman-teman menghindari. Yang dalam praktiknya nanti melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik nantinya untuk melakukan sesuatu itu tanpa ancaman, tanpa iming-iming, lalu sogokan maupun hukuman. Jadi anak akan melaksanakan atau menerapkan karakter budaya positif di kelas maupun di sekolah tanpa ada unsur paksaan apapun dan tanpa ada nanti kalau kamu pinter, guru kasih coba dulu. Nah, tidak ada iming-imingnya seperti itu. Jadi anak-anak benar-benar ikhlas dan memotivasi dirinya untuk ya aku memang harus bersikap yang baik. Lalu bagaimana cara penerapannya? Yang pertama, kenalkan disiplin sejak dini. Disiplin positif itu sejak dini. Jadi mungkin dari kalau kita kan menjadi orang tua di sekolah ya, ibu untuk anak-anak kita di sekolah. Jadi ketika di sekolah kita dari tahap yang awal kelas rendah itu harus betul-betul diterapkan budaya positifnya. Jadi dikenalkan sejak dini. Lalu yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Nanti setiap kelas itu baiknya memiliki kesepakatan yang bisa anak-anak itu mencoba mencurahkan, memberitahu kepada guru, begini loh Bu, saya kepengen seperti ini kalau di dalam kelas. Jadi ada interaktif komunikatif antara guru dengan murid. Lalu berikan konsekuensi yang logis. Ketika anak itu menerapkan suatu kesepakatan yang nanti yang menjadi suatu keyakinan kelas, ketika anak-anak itu nanti melanggar atau mungkin tidak sesuai, anak-anak itu akan sadar dan kita memberikan konsekuensinya yang anak-anak buat. Jadi bukan kita yang membuat. Yang selanjutnya, di samping itu guru kan kadang-kadang kita merasa kalau sudah friendly dengan anak-anak, dekat gitu ya, kadang-kadang anak-anak tuh lupa daratan. Jadi, wah itu Bu Anita misalnya contoh ya Bu ya, Bu Anita udah friendly sama aku, udah bestie gitu ya. Tapi kita harus bisa memposisikan guru bisa menjadi teman, tapi guru tetaplah guru yang harus dihormati oleh murid-muridnya. Jadi ketika kita menjadi teman, tapi kita juga tetap memposisikan kita sebagai orang tua mereka di sekolah. Lalu tetap tegas ya, Ibu ya. Tegas dalam arti kata bukan membentak, tapi kita mengeluarkan aura ketegasan kita agar anak-anak itu paham. Ya, walaupun Bu Anita, Bu Maina, Bu Ratu itu, Bu Nun itu baik, saya dekat dengan beliau, tapi kita harus bisa ada batasan-batasannya. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Menurut ibu-ibu, kalau kebutuhan dasar manusia kita sebagai manusia yang pertama apa ya? Apa itu? Tuhannya kita harus bisa selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin, selanjutnya Bu Anita, kebutuhan dasar yang diperlukan oleh seorang Bu Anita apa? Kasih sayang. Kasih sayang, love ya, bukan saya betul. Mungkin akan berbeda lagi. Kemudian kalau kebutuhan dasarnya kemudian seorang pemudik itu apa? Oh tadi Bu Anita harus bertakwa. Bu Anita love atau kasih sayang. Kalau pemudik apa?
Mungkin perhatian. Oke, perhatian yang muda. Yang sini aja deh ya. Kebutuhan dasar Bu Wendy apa kira-kira kebutuhan dasar Bu Wendy? Pengennya apa? Makan. Oh iya betul. Berarti makan ya. Makan juga termasuk kebutuhan kita ya sebagai dasar manusia. Masa mau dimakan cinta ya? Masa mau dimakan cinta betul harus ada makannya ya. Ya ternyata kebutuhan dasar manusia dari berbagai sampel tadi yang sudah saya tanyakan, ada yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada cinta dan kasih sayang, ada perhatian, ada makan. Nah, termasuk dalam hal-hal yang sudah ada dalam yang saya sebutkan, yaitu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan untuk fisiologis kita. Lalu kasih sayang, betul sekali ada kasih sayang. Lalu kebutuhan dasar kita ada penguasaan. Pasti ada rasa yang kepengen kita mungkin karena anak sebagai pemimpin pembelajaran tetap ya menguasai kelas. Lalu kebebasan dan tadinya makan, kesenangan juga masuk dalam itu juga. Dalam hal tersebut ada motivasi perilaku manusia. Motivasi ini dapat dipahami sebagai dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan. Berikut adalah pernyataan menurut UNO tahun 2006. Tujuan motivasi di sini apa, Ibu? Tujuannya adalah guna menggerakkan ataupun menggugah individu siapa saja supaya nantinya muncul adanya kemauan serta keinginan guna melaksanakan suatu hal sampai bisa mendapatkan hasil ataupun mewujudkan suatu tujuan. Motivasi yang paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah saat ini adalah menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Menurut ibu-ibu di sini pernyataan tersebut benar apa tidak? Anak-anak motivasinya yaitu mereka ingin selalu menghindari ketidaknyamanan atau yang bisa dikatakan hukuman. Menurut ibu-ibu benar apa tidak? Saya takut dimarahi sama budak, misal ya. Saya takut nanti dapat nilai jelek dari Bu Ragil. Nah, itu bisa. Menurut ibu-ibu di sini kira-kira benar apa tidak pernyataan tersebut? Benar apa tidak? Anak-anak itu adalah motivasinya itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar apa tidak, Ibu? Ada yang tidak benar, ada yang benar. Tidak nyaman ya, Bu. Tidak nyaman. Iya, betul sekali, Bu. Realitanya ternyata setelah saya mempelajari modul di calon penggerak ini, Ibu, realitanya ternyata pernyataan ini benar bahwa setiap anak itu pasti memiliki rasa motivasi untuk menghindari hukuman, mengerjakan tugas tepat waktu untuk menghindari hukuman, tidak dimarahi sama gurunya, membuang sampah di tempat sampah, dia tidak diomong dengan gurunya. Itu merupakan realita yang ada. Tapi di sini kita akan belajar bagaimana mengubah statement itu menjadi tidak benar. Jadi anak-anak punya motivasi sendiri bahwa saya harus bisa bersikap baik. Jadi bukan hanya menghindari hukuman, tapi kita bisa bersikap baik. Di sini ada beberapa konsep disiplin dengan identitas gagal, Ibu. Bisa dilihat ya, Ibu ya. Coba Bu Mei, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman yang bagaimana saja, Bu Mei? Yang menyakiti siswa,
membuat yang tidak nyaman siswa, membuat takut, menyakitkan, rasa tidak nyaman, lalu apa lagi Bu Tia? memaksa, lalu menyembunyikan perasaan. menyembunyikan perasaan. Ya, betul sekali. Hukuman itu jangankan untuk anak, kita yang sudah tua seperti ini kalau dikasih hukuman juga menyakitkan ya, menyakitkan, merasakan tidak nyaman, takut, terus malu, terus memaksa, lalu pasti kita akan gundul di dalam hati kita, menyembunyikan perasaan dalam hati kita. Betul apa betul? Betul. Semangat ya. Lalu yang selanjutnya, penghargaan itu juga ternyata merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Bu, bagaimana kalau misalnya guru itu memberikan suatu penghargaan dengan bintang penghargaan? Boleh apa tidak? Boleh, dengan konteks yang baik. Tapi harus diimbangi memberi tahu kepada anak-anak bahwa bintang penghargaan ini bukan serta-merta ketika kamu akan maju ke depan untuk menggarap suatu soal, Bu, dapat bintang ya Bu? Tidak. Jadi itu nanti akan ada rasa anak-anak itu tidak ada keikhlasan. Tapi kita menerapkan ke murid, ke siswa. Nah, bintang ini, penghargaan ini adalah diterima untuk anak-anak. Tetapi bukan serta-merta kamu melakukan suatu hal yang positif itu hanya karena bintang. Tapi terapkan ke anak-anak bahwa anak-anak bisa karena aku ingin bisa, karena aku mampu. Itu yang harus bisa kalau Jawa itu diiga-igu. Kita bisa memberikan reward, tapi kita juga bisa menerapkan budaya yang positif yang baik anak. Lalu di penghargaan ini ternyata yang pertama adalah kurang efektif. Jika kita selalu mengembel-embelkan anak, ayo yang maju, nanti dapat coklat dari ibu. Nah, sebetulnya ternyata itu tidak baik ibu-ibu, karena nantinya akan terbawa dari terus mereka nanti dewasa. Kalau akan melakukan sesuatu, dia harus mendapatkan imbalan. Betul sekali. Lalu yang kedua, nantinya akan merusak hubungan atau simpati. Jadi anak-anak akan berpikir, aku bisa untuk jajan sama guru, aku bisa biar nanti aku dapat bintang. Nanti anak-anak tidak ada empatinya. Aku nggak peduli sama teman-temanku yang lain bisa apa nggak, yang penting aku bisa. Itu akan membentuk anak menjadi tipe anak yang egois, ya. Tapi akan berbeda bentuknya ketika kita bisa menyeimbangkan reward itu dengan menerapkan budaya positif ke anak terlebih dahulu. Lalu yang selanjutnya adalah mematikan kreativitas. Jadi anak hanya terpacu untuk penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah sudah bertahun-tahun dari kurikulum 13 ya Ibu ya, kita sudah tidak menerapkan ranking. Jadi ketika orang tua datang, anak saya ranking berapa Bu? Lihat kompetensi nilai yang kurang, lalu bagaimana minat anak yang kurang dalam belajarnya, mata pelajaran apa yang kurang, itu yang harus dikonsenkan. Selalu saya katakan seperti itu kepada orang tua ketika mengambil hasil belajar, karena dengan sistem ranking itu pasti saya juga mengalami ya, sebagai siswa dulu kan kita sempat menjadi siswa ya. Kamu ranking berapa? Wah, aku ranking sekian. Kamu ranking berapa? Lah, kamu di bawahku. Dan tidak hanya anak-anaknya saja Ibu, tapi orang tuanya pun seperti itu. Anak yang jenengan yang pintar nih. Oh, anak saya ranking sekian. Nah, itu kan membuat tidak ada rasa empati dari anak-anak maupun orang tua. Ada prestisnya sendiri, tapi prestis yang negatif. Lalu merebut hak untuk menghargai dirinya. Itu adalah contoh konsep disiplin dengan identitas gagal. Lalu ibu-ibu, konsep yang baik bagaimana? Nyatanya
harus ice breaking dulu agar sedikit melemaskan segala anggota badan kita. Monggo ibu-ibu, kita ice breaking, setuju kan nih? Sebelum selanjutnya kita tahu bagaimana ini konsep disiplin yang baik. Silakan ibu-ibu, dengan tidak mengurangi rasa hormat bisa berdiri. Ini tidak ada musiknya, tapi nanti kita bersama bersama atau bernyanyi bersama. Ibu-ibu pasti sudah tahu lagu 1 ditambah 1. Sudah tahu itu ya? Pindah dong. Iya betul sekali ya. Tapi tidak hanya bernyanyi ya ibu, tapi kita menggunakan gerak. Saya contohkan. 1, saya pakai mic ya. 1 ditambah 1. Jadi satunya seperti ini. Ditambahnya seperti ini. Sama dengannya seperti ini. Duanya seperti ini. Nah, tidak seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2 seperti ini. 2 ditambah 2 sama dengan 4-nya begini. 4. Nah, 4 ditambah 4 sama dengan, kalau 8 gimana? Dondolnya 2 di bawah dan di atasnya 8. Nah, seperti itu ya. 8 ditambahnya jangan lupa ya, jangan video dulu ya. 8 ditambah 8 sama dengan 6-nya seperti satunya seperti ini 16. 6-nya bagaimana ibu? Jadi atas ke bawah apa bawah ke atas nih? Oke, 1, 2, 3 16. Oke, seperti itu ya. Silakan buat 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Iya, 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ulang lagi boy. 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Peraturan itu sesuatu hal yang harus kita patuhi. Di sekolah pasti ada peraturan sekolah. Tapi keyakinan kelas itu berbeda. Saya coba dengan offline-nya ya. Ini kemarin kami mencoba untuk mengoreksi kesepakatan kelas yang sudah kami buat, yang nantinya menjadi suatu keyakinan kelas.
Yang didasari oleh motivasi
Berikut tadi adalah contoh dari yang saya lakukan bersama diri saya, merubah suatu kesepakatan menjadi suatu keyakinan kelas. Yang berkata tidak, kami ubah di dalam kelas. Yang pertama, sampai di sekolah tepat waktu, lalu saling menghormati, fokus dalam pembelajaran, selalu kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Kita menerapkan ke siswa, kita juga terapkan kita, teman kita ke siswa juga. Lalu bersikap baik dan jujur, dan terakhir fokus dalam dan aktif dalam pembelajaran. Ya, ibu-ibu, Bu. Biar tidak mengantuk ya, melihat ini semua tadi, merasa introspeksi apa tidak Bu kita Bu? Dengan adanya tadi ada suatu pencerahan apa tidak Bu? Semoga saya harapkan seperti itu ya Bu ya. Ya, biar nanti menjadi lebih baik lagi. Saya juga bukan guru yang sempurna, tapi saya belajar untuk bisa menjadi guru yang baik buat anak-anak saya. Ya, kita langsung ke Padlet time. Nah, saya menggunakan aplikasi Padlet yang sudah saya share di grup. Di situ nanti ada sebuah bagan yang nantinya ibu-ibu saya minta untuk menuliskan 5 kira-kira nih 5 harapan keyakinan kelas yang diharapkan. Jangan lupa kasih nama
Ibu-ibu. Menjadikan peserta didik yang cerdas, berkarakter dan beramah mulia, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, mempunyai empati yang tinggi terhadap sesama. Bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Tadi yang seperti Ibu lihat ya. Yang pertama, siswa menuliskan keyakinan mereka inginkan. Dengan kesepakatan kelas tadi saya sudah melakukan itu. Lalu guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan yang penting, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Gitu. Ya, kita belajar tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Itu bentuknya Ibu. Segitiga restitusi. Jadi ada validasi tindakan yang salah, kita mau validasi, lalu setelah itu menanyakan keyakinan, dan terakhir menstabilkan identitas. Seperti kata-katanya untuk menjalankan segitiga restitusi ini, yang pertama adalah kamu tentu punya masalah, tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut atau hal itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu kita kaitkan dengan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menjudge anak itu, kamu salah, kamu tidak baik, kamu tidak benar, kamu yang negatif itu jangan.
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita juga ketika melakukan kesalahan kita juga bilang sama anak, Bu Guru juga manusia biasa yang banyak dengan kesalahan. Itu ya. Nanti ada contoh kasusnya. Ya, berikut adalah kasus yang pertama ini di kelas saya. Di kelas saya ada anak spesial. Saya mencoba untuk menerapkan segitiga eksekusi ini kepada anak saya, dan alhamdulillah setelah anak tersebut sudah saya terapkan, anak tersebut tidak melakukan itu lagi. Jadi kasus yang pertama ini anak bernama Genji yang kerap kali mengganggu teman perempuan di kelas dengan perilaku yang tidak sopan. Berikut videonya. Ya, saya tampilkan yang bukan. Mencoba untuk menenangkan alasan ada satu kasus lagi, Bu. Bagaimana mungkin bisa menjadi sharing ibu-ibu dalam menerapkan segitiga resolusi pada saat ada masalah siswanya. Yang kedua ini adalah kasusnya Keana. Beliau anaknya itu mempunyai kepribadian yang unik. Jadi ketika temannya itu melihat temannya bareng-bareng, dia marah. Jadi dia harus selalu diperhatikan. Jadi dia inginnya itu diperhatikan tanpa dia mau menjelaskan kepada orang yang lain. Ya, itu kasus kedua ya. Jadi setiap anak itu punya karakter berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menyelami karakter anak-anak kita seperti apa. Ini juga saya mencoba untuk merekam testimoni kedua. Itu dari Genji. Alhamdulillah sekarang anaknya jauh lebih baik, lebih menghargai perempuan. Dan Keana juga alhamdulillah bisa semakin bergaul dengan teman-teman.
pelajaran itu sesuai dengan yang semua masuk minimal terus itu sudah membagi sampai saya Ya, memang unik. Jadi ketika anak itu ketika kita salahkan, dia semakin marah. Jadi kita benar-benar harus hati-hati dengan psikologis anak, karena nantinya kita tidak akan pernah tahu anak-anak kita besok menghadapi hal-hal yang akan berbeda. Dan juga perlu diingat ibu-ibu bahwa ketika anak-anak itu merasa tidak disayangi oleh gurunya atau gurunya sering menyalahkan, maka anak-anak itu akan merasa dia tidak berguna dan nantinya akan membuat anak-anak itu merasa takut untuk berangkat ke sekolah dan berhadapan dengan gurunya. Semoga itu bisa kita terapkan ya di dalam kelas, bahwa kita harus bisa menjadi guru yang ceria, menyenangkan untuk anak-anak kita. Dalam belajar, kamu akan mengajar, dan dalam mengajar, kamu akan belajar. Dari makna ini, dari tulisan ini bermakna bahwa kita sebagai pendidik bukan hanya kita mengajari anak, tapi kita juga belajar menyelami karakter anak. Dan saya juga terbuka cakrawalanya bahwa menanamkan budaya positif ke anak itu kita harus benar-benar sabar, harus bisa menjadikan anak-anak itu yang pertama itu pokoknya jangan sampai takut sama kita, tapi kita adalah idola mereka, dimana ketika sekolah dia bersemangat untuk berangkat sekolah, bersemangat untuk berada di kelas bersama teman-teman dan juga bersama kita sebagai guru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan dari saya. Dan di sini saya tekankan lagi, bukan menggurui, tapi saling sharing terkait dengan apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan penggerak tepatnya di angkatan 9. Semoga bisa terinspirasi oleh ibu semua di sini, bisa menambahkan edukasi, menambahkan pembelajaran yang nantinya mungkin syukur-syukur bisa memberikan motivasi untuk ibu-ibu semuanya, agar kita, saya juga terutama bisa lebih baik dan lebih baik lagi menjadi pendidik untuk anak-anak kita. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua di sini dan ibu kepala sekolah. Terima kasih dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bermanfaat untuk kita semuanya dan juga ada pahala untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Bila kami walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan kepada diri saya. Setelah saya mengamati, memperhatikan dan saya mengikuti sendiri paparan tadi dari Ibu Ima, semoga paparan tadi itu memberikan motivasi kepada kita semua, menggerakkan kita semua, bahwa saya sangat mengapresiasi sekali. Semoga kita itu selalu menjadi guru yang diidolakan oleh anak-anak, sehingga anak-anak kita itu bisa dengan leluasa meningkatkan kompetensinya, dan anak-anak kita sesuai dengan tujuan kita, yaitu menjadi anak yang cerdas,
selain cerdas juga cerdas yang berkarakter. Begitu. Terima kasih, saya sangat mengapresiasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bu Ima yang sudah memberikan penjelasan yang sedemikian rupa dan sangat menginspirasi bagi saya. Yang selama ini saya lakukan ternyata belum, yang saya sudah baik ternyata masih ada yang lebih baik lagi. Dan sangat menginspirasi dan mudah-mudahan saya bisa menerapkan apa yang Bu Ima sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja terima kasih buat sharing ilmunya hari ini. Semoga ke depan kita semua termotivasi untuk memperbaiki cara mengajar kita dalam berinteraksi dengan siswa. Semoga kita selalu semangat untuk belajar bersama didik kita untuk menjadi lebih baik setiap waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan aksi nyata diseminasi Bu Ima tadi, banyak sekali yang bisa saya ambil, karena menurut saya paparan dari Bu Ima bagus sekali ya. Ada beberapa yang bisa saya ambil untuk nanti memajukan kelas dan otomatis bisa menjadikan siswa-siswa kami menjadi lebih baik. Sukses Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Imania yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar bersama. Apa yang saya dapat hari ini sangat bermanfaat bagi diri pribadi saya dan saya sebagai pendidik, terutama di dalam memajukan peserta didik kita, khususnya untuk SD Negeri Kebon Manis 01. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan yang Bu Ima tadi paparkan, saya semakin bersemangat untuk menjadi guru yang lebih mengedepankan standar IT, menjadi guru yang kreatif, semangat, dan termotivasi lagi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya saya bisa menjadi seperti Bu Ima. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Imania atas penampilan paparan tersebut, sangat bermanfaat bagi saya dan mengapresiasi saya untuk mendidik anak-anak yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sharing ilmunya yang disampaikan oleh Bu Imania, sangat luar biasa, menginspirasi dan membuat kita para guru menjadi termotivasi untuk menjadi guru yang lebih baik lagi, dan semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif yang seharusnya Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ima atas presentasinya, sehingga saya termotivasi dan terinspirasi supaya menjadi guru yang lebih baik untuk anak-anak dan membuat saya menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ima atas paparannya yang telah disampaikan terkait budaya positif. Semoga menjadikan saya untuk bisa membudidayakan budaya positif ini di dalam kelas, sehingga para siswa juga menjalankan budaya positif. Terima kasih, semangat.